Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Allah sampaikan kita di tanggal 12 Sya'ban ya, Masya Allah. Cepat sekali waktu berlalu, tiba-tiba Ramadan sudah tinggal 2 pekan lagi ya kurang lebih, lebih sedikit. Bulan yang mulia ya, bulan yang kita nanti-nantikan kedatangannya ya, bahkan para sahabat menyambut Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Dan 5 bulan atau 6 bulan setelah Ramadan, para sahabat selalu berdoa tentang harapan ya, supaya amal-amal di bulan Ramadan diterima. Jadi betapa dulu ya Ramadan itu menjadi fokus gitu ya, menjadi fokus dalam kehidupan seseorang ya. Maka sungguh kita sebagai orang masa kini ya, yang kualitasnya ya disebutkan oleh Rasulullah ya, generasi terbaik adalah generasiku gitu ya. Kemudian generasi setelahku gitu. Jadi maksudnya setiap generasi ya semakin jauh dari Rasulullah, generasi itu akan berkurang kualitasnya. Maka karena berkurang kualitasnya, tentu kita perlu untuk lebih sungguh-sungguh gitu ya, mencontoh ya, meneladani apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan juga dicontohkan oleh para sahabat. Ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah ya. Allah berikan kita berkah ya di bulan Sya'ban yang tersisa, serta Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Kita pagi ini akan membahas tentang saya kasih judulnya menjemput berkah Ramadan ya. Jadi bukan Ramadan yang biasa gitu ya, tapi kita menjemput keberkahan di bulan Ramadan ya, dengan fisik yang tangguh, bukan fisik yang biasa-biasa saja, tapi fisik yang tangguh. Karena apa? Karena ketangguhan ini nanti yang akan memudahkan kita untuk menjemput ya. Mudahnya kalau kita mau menjemput siapa nih? Ada yang jemput anak sekolah mungkin ya, atau jemput seseorang tamu di bandara misalnya. Kalau fisik kita tangguh ya, mau hujan badai gitu ya, kita akan mudah gitu ya untuk menjemput ya tamu kita itu. Tapi kalau fisik kita lemah ya, lagi demam-demam sedikit gitu ya, sedikit cuaca yang berubah itu akan membuat kita udah deh naik taksi aja gitu ya, atau ya memberikan alternatif lain ya, dimana bukan kita nggak menjemputnya gitu ya. Padahal ketika kita tidak bisa menjemput keberkahan di bulan Ramadan itu menjadi kerugian. Ya, kerugian besar ya bagi kita karena Ramadan ini luar biasa pahalanya ya. Yang sunnah pahalanya setara dengan yang wajib, sementara yang wajib nah apalagi ya lebih tidak ternilai ya saking banyaknya ya. Maka fisik yang tangguh ini, alhamdulillah ya, masih ada 2 pekan untuk kita mempersiapkan. Sehingga nanti ketika bulan Ramadan datang, kita udah siap gitu ya. Udah langsung lari gitu ya, langsung gas ya. Sekarang inilah pemanasannya ya. Slide berikutnya. Ya. Jadi mengapa fisik penting ya dalam ibadah ya? Karena ibadah di bulan Ramadan itu perlu stamina ekstra ya. Jadi kalau bulan Ramadan itu ibadahnya nggak kayak di hari-hari biasa. Kalau hari-hari biasa waktunya tidur, kita tidur habis isya tidur gitu ya. Terus siang makan ya, sholat zuhur itu badannya seger karena memang cukup makan cukup minum gitu ya. Tapi di bulan Ramadan ya kita siang harinya kita berpuasa jadinya lapar, haus gitu ya. Mungkin juga lemas, ngantuk gitu ya. Mungkin biasanya bisa eh, sholat rawatibnya banyak gitu ya, atau mungkin sholat duhanya semangat ya. Tapi ketika Ramadan mungkin ada, aduh udah capek ngantuk gitu ya, tidur dulu gitu ya. Sementara malamnya ya, malam bulan Ramadan juga menyimpan keberkahan ya, yang nanti akan kita bahas ya. Maka
ibadah utama ya ini di malam hari, sementara siang hari tidak makan dan minum ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al mu'minu qawi khairun ya wa ahabbu ilallahi minal mu'minina ad-dhaif ya wa fi kulli khair ya. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Namun semua itu baik ya. Wa fi kulli khair ya. Jadi memang ya mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah ya. Karena kalau kita kuat itu ya bisa ibadah ya, puasa juga bisa penuh ya. Mungkin kalau perempuan ada liburnya ya, karena memang ada haid ya. Tapi ada juga yang udah nggak libur lagi puasanya, Masya Allah itu kebahagiaan banget ternyata ya. Kalau udah puasanya bisa penuh ya. Tetapi ya meskipun mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah ya, tapi selama masih ada keimanan itu tetap sama-sama al khair ya, wa fi kulli khair ya, sama-sama baik gitu. Jadi kalau di antara teman-teman ada yang mungkin staminanya nggak prima gitu ya, ada penyakit tertentu atau mungkin karena hamil menyusui terus merasa lemah ya, maka jangan putus asa. Selama masih ada keimanan, insya Allah fi kulli khair ya. Tetap baik ya. Yang penting ada keimanan. Ya, cuma kalau yang lemah, yang kuat pasti lebih baik gitu ya. Karena amalnya pasti lebih banyak ya di sana. Dan yang penting lagi adalah menjaga kesehatan adalah bentuk syukur atas nikmat umur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebenarnya umur itu hanya angka. Ya, hari Selasa kemarin ya, saya ngisi tarhib, itu ada ibu-ibu usia 86 tahun ya. 86 tahun masih jalan ya, jalan sendiri ke masjid nggak pakai tongkat. Ya, terus saya diajak ke rumahnya ya. Diajak ke rumahnya, "Yuk ke rumahku," katanya ya. Terus dipamerin ya. Jadi ibu ini sudah pensiun ya, sejak pensiun punya karya jahit menjahit ya. Bikin tas ya, sarung bantal, bed cover ya. Itu Masya Allah ya, cantik-cantik ya. eh Dia bilang, pokoknya aku bangun tidur menggerakkan badan apa aja ngawur sesukaku katanya ya. Tapi Masya Allah 86 tahun masih sehat ya. Ada juga ya yang usianya lebih muda ya 60 tahun ya. Itu udah nggak bisa jalan sendiri ya, jalan harus pakai tongkat atau dituntun gitu ya karena kondisi kakinya yang melemah ya. Maka umur itu hanya hitungan angka. Tetapi ya, itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa menjaganya, maka itu adalah salah satu bentuk syukur kita atas nikmat umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Next ya. Maka ada keutamaan sholat malam di bulan Ramadan ya. Mungkin ini kalau ada kajian yang tarhib sebelumnya ya, ini biasanya selalu dibahas ya. Karena apa? Karena memang qiyam di Ramadan itu hadisnya kayak hadis kembar sama puasa ya. Jadi artinya barang siapa melakukan qiyam Ramadan ya karena iman dan mencari pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni ya. Sementara yang hadis puasa ya, barang siapa melakukan puasa di bulan Ramadan karena iman dan mencari pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Ini benar-benar kayak hadis kembar bahwa puasa dan qiyam itu adalah dua hal yang benar-benar em, bisa membersihkan dosa ya. Dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni ya, dibersihkan dosanya ya dengan syarat apa? Iman dan mencari pahala ya. Ihtisaban ya. Menghisap dirinya ya. Nah, maka seringkali kita melihat ya, Masya Allah ya,
masjid-masjid itu penuh ya kalau malam-malam di bulan Ramadan dengan sholat tarawih. Dan seringkali ya apalagi ibu-ibu ya itu biasanya nggak cukup dengan sholat tarawih di masjidnya, dia juga akan malamnya bangun ya sholat malam lagi ya, qiyamul lail lagi, tahajud lagi ya. Maka ini ya kenyataannya memang sholat tarawih itu butuh berdiri lama dan gerakan rukuk sujud yang berulang. Maka stamina menjadi kunci supaya kita bisa istiqomah sampai akhir sholat, sampai akhir bulan ya. Itu yang penting sampai akhir bulan. Karena apa? Karena di 10 malam terakhir itu ada Lailatul Qadar ya. Betapa banyak orang yang mengejar Lailatul Qadar ya. Ya, amalan utamanya adalah sholat ya, qiyam Ramadan ya. Dan qiyam itu selain membaca Al-Quran, berzikir, berdoa ya, amal utamanya adalah sholat ya. Bagaimana Rasulullah bahkan sholatnya itu membaca sampai 2 juz, 3 juz ya, karena baca apa? Surat Al-Baqarah, yang surat Ali Imran ya. Ya, kita yang ada ya di Jakarta kebanyakan 1 juz ya, 1 malam 1 juz. Itu aja udah biasanya capek banget ya di kaki ya. Maka penting untuk kita bisa menjaga stamina. Supaya nggak cuman kuat berdiri tapi juga nggak ngantuk gitu ya. Ini perlu kita jaga dengan apa? Dengan yang pertama adalah menjaga nutrisi ya. Tips nutrisi ya di halaman berikutnya ya. Dengan apa? Makan secukupnya. Karena apa? Dengan makan secukupnya itu justru limpahan berkah ya ada di sana ya. Jadi tidak berlebihan. Ini sebenarnya kaidah makanan muslim ya. Muslim mukmin kaidahnya 3, halalan, thayyiban ya, tidak berlebihan ya. Nah, tipsnya ini khususnya ketika sahur kita sebaiknya memperbanyak serat dan protein ya. Jadi hindari cuma makan karbo. Meskipun kita maunya kan, apalagi ibu-ibu ya maunya kan praktis gitu ya. Gimana yang praktis? Udah deh makan nasi pakai ya sering kita temui itu pakai mie instan misalnya gitu ya. Nah, bagus kalau mie instannya ditambahin telur ya, masih ada proteinnya ya. Tapi kalau nasi ketemu mie instan ya, itu terlalu banyak karbohidratnya. Dan kalau kita terlalu banyak load karbohidrat, itu biasanya justru setelah makan jadi ngantuk ya. Jadi kalau ada yang habis sahur terus ngantuk ya coba dihitung atau dievaluasi ya. Jangan-jangan terlalu banyak karbohidrat yang dikonsumsi ya. Atau misalnya udah makan nasi ya, masih minum teh manis ya, atau kopi yang manis ya. Yang manis-manis ya itu terlalu banyak karbohidratnya, biasanya jadi ngantuknya. Jadi bukan salah kangkungnya ya. Oh, kalau makan kangkung ya, makan sayur, soalnya tadi makannya pakai kangkung ya, bukan salah kangkungnya, tapi kebanyakan karbo ya. Jadi sebaiknya perbanyak serat dan protein, khususnya dari sayur ya. Jadi kalau buah nanti aja ketika buka puasa ya. Kalau bisa sahur itu diperbanyak sayur ya. Mungkin trik triknya gitu ya supaya bisa nggak terlalu lama masak di pagi hari, masak sayur ya. Jadi sore atau malam itu udah disiangin gitu ya, udah disiangin ya. Terus pagi ya sebelum sahur udah tinggal ditumis atau dicemplung-cemplung ya kalau itu mau misalnya sayur sop misalnya. Mau apa model-model direbus-rebus gitu ya pakai pecel ya atau ya rebus-rebusan bisa, udah tinggal dicemplung-cemplung. Penting serat ya dan jangan lupa protein ya. Protein ini bisa tahu, bisa tempe ya atau mau ayam, ikan, daging ya. Nah, yang penting ada proteinnya ya. Jadi jangan mentang-mentang wah ini mau lebih banyak ibadah terus sahurnya makannya pakai kentang Mustafa terus tiap hari ya. Kasihan nanti ya.
badannya eh, ibarat kapak gitu, dia tumpul kapaknya ya. Jadi nggak bisa memotong pohon ya, lebih banyak ya. Nah, dalam hal ini kalau puasanya jadi kelihatannya waktunya banyak gitu ya, tapi kok ternyata nggak bisa efektif karena mungkin lemas gitu ya, atau ngantuk gitu ya. Terus jangan lupa juga untuk mengurangi garam ya, supaya tidak mudah haus ya. Begitu juga pagi kalau bisa jangan minum kopi ya, karena kopi dan garam itu sama-sama menyerap air. Jadi air yang kita minum kalau kemudian ditambah ada garam, ada kopi ya, air itu akan diserap oleh garam dan kopi keluar dari tubuh kita ya. Makanya jadi banyak banyak buang air kecil ya kalau kita minum kopi. Nah, terus jangan lupa minum yang cukup ya. Rumus hidrasi ini ada 2-4-2, 2 gelas ketika berbuka, 4 gelas di malam hari, dan 2 gelas ketika sahur ya. Kalau saya pribadi terus terang agak berat ya 4 gelas di malam hari itu. Karena kan udah mau tidur ya. Biasanya saya geser ke sahur ya. Karena kalau ibu-ibu biasanya kan bangunnya lebih awal ya. Misalnya bangun jam 3 aja ya. Kita bisa minum setiap setengah jam ya. Jam 3, setengah 4, jam 4 ya. Terus satu gelas, satu gelas, satu gelas. Jadi kalaupun nanti pipis-pipis itu siang hari gitu ya, nggak terganggu tidurnya. Tapi kalau kita banyak minumnya di malam hari, seringkali jadi terbangun-bangun gitu ya, mau buang air kecil. Ya, kemudian ketika buka puasa, utamakan makan yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan ya. Yang dibutuhkan apa ya? Apalagi kalau usia di atas 30 tahun, kita membutuhkan protein yang lebih banyak ya. Jadi kalau bisa makan protein dulu gitu ya. Katakanlah yang gampang misalnya telur ya, telur rebus misalnya. Atau mau telurnya di model-model juga boleh ya. Supaya lebih menarik gitu ya. Mau digoreng misalnya gitu ya, diceplok atau didadar atau di scramble ya. Ini kalau bisa buka puasa protein dulu gitu ya. Loadingnya protein dulu. Selain minum tadi ya, yang jelas minum dulu ya. Atau misalnya mau pakai kurma ya. Kurmanya kan cukup 1 atau 3 butir saja ya. Dan kalau sudah makan kurma, sebaiknya tidak minum manis lagi ya. Karena banyak tuh yang saya maunya ikut sunnah ya, makan buka puasanya pakai kurma ya. Tapi terus masih ditambah kolak, ditambah apa lagi teh manis ya. Kalau mau minum minuman yang panas, bisa teh tawar saja ya, atau air hangat ya, supaya tidak terlalu banyak karbohidrat yang masuk. Karena apa? Kalau karbohidrat ya kita buka puasa dengan karbohidrat yang terlalu banyak, itu gula darah akan melonjak dengan cepat dan itu berbahaya. Meskipun kita nggak punya, belum punya gula atau diabetes ya, tapi kalau itu berulang selama 1 bulan, seringkali nanti jadi muncul prediabetes tuh di akhir Ramadan ya atau ketika Lebaran. Ya. Karena terlalu sering setiap hari ada lonjakan gula darah ya ketika buka puasa. Ya. Kalaupun nggak tahun ini ya bisa jadi tahun depan ya. Ini berbahaya ya. Lonjakan karbo ini berbahaya sehingga kita perlu menjaga asupan gula ya. Jadi minum manis sekedarnya, hindari gorengan ya. Kalau bisa sih jangan makan gorengan ya. Perbanyak protein, kemudian kurangi karbohidrat. Jadi kalau proteinnya udah cukup ya, protein itu sekitar 3 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau berat kita 50 kilo, eh, bukan saya yang jelas ya, 50 kilo kali 3, kita memerlukan 150 gram protein ya. Itu kurang lebih kalau telur 5 butir ya. Telur 5 butir
kalau kita makan telur semuanya, udah aku mau makan telur aja 5, bisa dimakan kuningnya 2 aja ya. Nah, ini tips nutrisi ya. Eh, Boleh juga ya kalau mau ditambahkan ya, boleh ditambahkan VCO ya. VCO ini adalah lemak baik ya. Virgin coconut oil itu kalau kita punya target menurunkan berat badan ya di bulan Ramadan, itu kita bisa perpanjang puasa kita ya. Dengan paginya ya atau sahurnya itu pakai VCO. Ya, VCO-nya 2 sendok makan ya. Itu dia secara kalori tercukupi gitu ya. Karena dia minyak ya. Tapi bagusnya dia adalah minyak bagus ya, minyak baik ya. Karena dia minyak baik, maka dia membantu tubuh untuk membersihkan kolesterol ya, menurunkan kolesterol, menurunkan trigliserid dan meningkatkan kadar lemak baik ya. Itu baiknya kalau kita bisa mengkonsumsi VCO di pagi hari ya, 2 sendok makan. Nah, kalau kita bisa konsisten ya, pagi sahurnya hanya VCO, itu biasanya ya dengan buka puasa yang secukupnya tadi ya tentu, itu berat badan bisa turun ya 4 sampai 6 kilo ya. Insya Allah bisa defisit kalori yang sangat banyak tanpa merasa lemas ya. Nah, selain nutrisi kita juga perlu melakukan olahraga ya. Terutama ini olahraga untuk menguatkan kaki. Karena kan kita siap-siap sholat lama, sholat tarawihnya lama. Yang pertama jalan santai ya, ini bisa 15 sampai 20 menit ya. Kalau mau pakai pembakar lemak itu 30 menit. Karena biasanya 20 menit pertama yang dibakar adalah glukosa. 10 menit berikutnya yang dibakar adalah lemak. Tapi memang jalan kayak ini tidak melatih jantungnya. Jadi kalau jantung kuat, maka dia mau berhenti ya. Kalau kita besar lemas ya, atau mungkin kepalanya nggak nyaman gitu ya, atau dari terasa dingin, itu bisa jadi karena jantungnya kekuat pompanya lemah. Ya. Maka bisa menguatkannya dengan jalan. Jalannya kalau mau melatih jantung beneran, jalannya yang agak cepat ya, jalan cepat ya. Itu kalau jalan lainnya lebih untuk sedikit ya efek untuk melatih jantungnya. Ya. Tapi kalau kondisi kaki tidak memungkinkan ya boleh jalannya santai aja. Jadi kalau kita punya kemampuan jalannya bisa lebih cepatnya. Kalau lagi punya menurunkan berat badan yang membakar kalori, jalannya kita lakukan sore sebelum buka puasa. Itu akan jauh lebih efektif untuk membakar lemak daripada kerja pagi. Karena kalau pagi kan takutnya nanti haus ya, takutnya nanti lemas gitu ya, lapar. Jalan santainya, jalan cepatnya bisa dilakukan di sore hari jam buka puasa. Ketika gula darah kita olahraga ya, maka yang terbakar adalah lemak ya. Kemudian yang kedua adalah jinjit ya. Jinjit ini ya bisa ganti-ganti atau sama-sama barengan ya. Tergantung kekuatan kita aja ya. Kita bisa berpegangan di kursi ya. Kemudian jinjitnya gantian untuk menguatkan otot betis ya. Jadi yang dikuatkan ya, kaki kita tuh kan ada 2 ya bagiannya. Bagian bawah namanya betis, bagian atas namanya paha ya. Nah, kita perlu menguatkan dua-duanya ya supaya kita bisa kuat berdiri lama ya. Jinjit ganti-ganti ini gampang banget ya. Atau kalau enggak ganti-ganti bisa dua-duanya langsung gitu ya, jinjit ya. Jinjit ya. Bisa 10, 20, 30 kali tergantung kekuatan kita. Kalau masih awalan kuatnya cuma 10 nggak apa-apa 10 aja ya. Dan untungnya kalau kita bisa mulai dari sekarang ya, masih ada waktu 2 minggu ya sebelum Ramadan datang, itu insya Allah nanti pas Ramadan datang betisnya udah cukup kuat ya. Nah, bagusnya lagi ya, kalau kita rutin melatih betis ya, betis ini adalah jantung kedua istilahnya gitu ya.
Jantung kedua, kenapa? Karena jantung ini ya, jantung itu ada di dada sebelah kiri. Dia kecil ya, besarnya paling sekepalan tangan kita. Tapi dia tidak pernah berhenti. Ya, kita tidur dia tetap bekerja ya. Eh, kita bangun apalagi ya, dengan aktivitas kita ya, dia akan bekerja lebih keras misalnya ya. Maka eh, dengan menguatkan otot betis ya, itu akan membantu ya, otot betis yang kuat itu akan membantu pembuluh darah untuk memompa ya darah dari kaki kembali ke jantung ya. Ini eh, bagus sekali untuk mencegah varises ya. Ini mereka yang ada kaki ya, kakinya ada varises ya, itu seringkali karena betisnya nggak dikelatih gitu ya, karena betisnya lemah, maka darahnya ini kesulitan untuk bisa naik ya. Karena kesulitan naik maka terjadilah varises ya. Jadi belok-belok gitu jalannya karena tertahan ya. Kemudian yang ketiga adalah gerakan duduk berdiri. Ini juga gampang banget ya. Kita bisa pakai kursi yang ada di rumah ya. Yang penting kursinya dia jangan gampang bergeser. Karena apa? Karena kan kita melakukan gerakan yang dinamis ya. Habis duduk berdiri, habis duduk berdiri gitu ya. Duduk berdiri ya. Ini kalau bisa tanpa tangan. Artinya tangannya ditaruh di depan gitu ya. Duduk berdiri ya. Ini untuk menguatkan paha, khususnya paha ya. Karena kalau otot pahanya kuat, maka lututnya juga akan berkurang bebannya, gitu ya. Nah, ini apa? Tujuannya mengurangi risiko nyeri sendi karena berdiri lama di barisan sholat ya. Jadi gerakan duduk berdiri sama, kita lakukan semampu kita. Kalau mampunya 10 kali, 10 kali dulu. Kalau udah 10 kali, 2 hari, 3 hari ya, kayaknya udah lebih kuat ya. Terus kita mau 15 kali silahkan ya. Sampai ya, ada yang bisa sampai 100 kali gitu ya. Dan dilakukan kalau bisa diulang gitu ya. Nah, misalnya setiap hari habis sholat ya, dilakukan gerakan ini ya. Itu untuk pengulangan ya, sehingga otot kita menjadi kuat ya. Ini olahraga untuk menguatkan kaki ya. Mungkin sebagai tambahan ya, kita seringkali juga kalau lagi bulan puasa itu kan banyak duduk ya karena sering apa zikir ya, baca Quran. Nah, itu seringkali punggungnya pegel ya. Udah ganti-ganti posisi gitu ya, duduk di kanan, duduk di kiri, nyender gitu ya. Lama-lama punggungnya sakit ya. Nah, itu bisa dikuatkan dengan sebaiknya pakai botol ya, botol minum gitu yang 600 mili cukup ya. Itu kita nempel ya, tempelkan punggung kita di tembok ya, kemudian angkat kaki tangannya ke atas ya dengan beban yang ringan ya. Itu biasanya sih di awal-awal pegel tuh ya. Tapi insya Allah ya, ini awal-awal itu nggak lama kok, cuma 3-4 hari. Habis itu udah enak aja ya. Dan selanjutnya nyamannya lagi adalah kita duduk juga nggak gampang pegel. Nih. Meskipun alhamdulillah ya sekarang kan banyak ini ya, ada kursi, ada kursi ya, misalnya saya sendiri. Tapi sebenarnya kalau kita bisa menguatkan otot kita, kenapa enggak gitu ya? Kita nggak perlu bawa berat-berat itu sandarannya. Kita bersandar pada otot kita sendiri ya. Nah, kemudian ini ada beberapa penyakit yang sering terjadi ya, sering menimpa kita ya. Masyarakat Indonesia paling banyak penyakit tumor ya. Penyakit lambung ya, jadi lambungnya ada iritasi ya. Maka penting untuk selalu sahur ya, jangan melewatkan sahur ya. Mengantuk ya, itu tetap jangan melewatkan sahur. Kemudian hindari kopi dan makanan pedas khususnya di malam hari ya. Tapi kalau bisa menghindari terus ya, nggak minum kopi, nggak makan pedas, nggak siang, nggak apa, kok siang, pagi ya sahur buka ya, itu akan lebih baik lagi ya. Kemudian kalau sakit mah ini sebaiknya makan makanan yang dingin ya. Kita tuh punya cincau ya, punya lidah buaya ya, yang itu bisa untuk mengobati
iritasi pada lambung ya. Jadi pas buka puasa bisa tuh ya konsumsi cincau lidah buaya ya. Tentu dengan kadar gula yang tidak terlalu tinggi ya. Kemudian yang kedua yang banyak juga ini sekarang diabetes ini menjadi memprihatinkan sekali ya karena angka kejadiannya semakin banyak ya, cepet banget gitu naiknya. Karena apa? Sekarang tuh gaya hidup ya, anak-anak muda itu jajannya memang isinya gula ya. Apakah itu boba ya, teh manis yang harganya sangat murah ya, segitu gede ya. Dengan porsi yang segitu besarnya, artinya gulanya itu bisa kurang lebih 3 sendok gitu. Ya kalau boba itu kurang lebih 4 sendok ya. Padahal kebutuhan glukosa itu atau gula itu maksimal ya. Diabetes ini sekarang memprihatinkan ya. Bahkan anak-anak muda ya dia eh, belasan tahun ya. Belasan tahun tuh udah cuci darah. Karena apa? Karena diabetes ya. Diabetesnya nggak terkontrol, akhirnya cuci darah ya. Jadi memang kalau sudah kena diabetes, penting untuk konsultasi ke dokter ya untuk penentuan dosis obat insulin ya. Jadi ada obat-obat yang memang hanya diminum ketika makan ya. Maka dia diminum sehari kali ya. Eh, Metformin ya. Itu biasanya karena sehari-hari kita makan 3 kali, maka metformin itu sehari 3 kali. Tapi kalau kita makan 2 kali, sebenarnya diminumnya 2 kali aja gitu ya. Nggak perlu dibikin 3 kali, mau tidur minum lagi gitu ya. Nggak perlu ya. Kemudian pastikan berbuka dengan karbohidrat kompleks ya. Jadi karbohidrat kompleks. Jangan karbohidrat yang sederhana. Jangan air gula atau sirup gitu ya. Teh manis, es buah yang pakai sirup itu sebaiknya dihindari. Kalau bisa buka dengan karbohidrat kompleks. Artinya apa? Makanan gitu ya. Apa misalnya apa namanya buah misalnya ya. Karena kan kurma itu sebenarnya buah gitu ya. Kalau kita nggak ada mau kurma ya udah pakai buah aja gitu ya. Terus gula darah tidak melonjak drastis ya. Nah, kemudian tetap ya jaga makan dari buka maupun diet diabetes yang rendah gula. Terus kemudian yang berikutnya adalah seringkali yang banyak lagi itu darah tinggi ya. Ini sering ditanyakan ya. Saya ini darah tinggi boleh nggak puasa gitu ya. Tapi darah tinggi jauh lebih memungkinkan untuk puasa dibandingkan diabetes ya. Yang penting untuk yang sakit darah tinggi kurangi asin ya. Jangan lupa untuk minum obat ketika sahur atau berbuka sesuai anjuran dokter ya. Jadi jangan di skip itu minum obat ya. Terus jangan skip juga kontrol ya. Kalau udah waktunya kontrol jangan lupa untuk tetap kontrol ya. Nah, ini juga ya, ini juga cukup banyak ya. Nyeri sendi atau osteoartritis ini sekarang juga makin muda ya, 30 tahun udah mulai sakit lututnya karena ternyata ada obesitas. Misalnya, jadi kalau badannya lututnya harus menyangga tubuh yang berat ya, maka terjadilah artritis atau peradangan pada sendi ya. Jadi kalau lutut sakit itu jangan dipaksakan ya gerakan sholat apa itu berdiri atau sujud atau bangun dari sujud itu biasanya sakit banget maka jangan dipaksakan ya Allah ya memberikan rukhsah memberikan kemudahan nggak apa-apa udah nggak usah gengsi untuk sholat di kursi gitu ya karena kalau kita paksakan maka peradangan itu akan semakin berat kalau peradangannya semakin berat tentu nanti terjadi kerusakan yang semakin berat juga gitu ya kalau udah semakin berat kerusakannya sulit juga diobati ya. Maka nggak apa-apa ya kita bisa sholat sambil duduk karena apa karena Allah melihat niat hati gitu ya meskipun sholatnya sambil duduk insya Allah tetap mendapatkan nilai nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian yang terakhir kunci ketenangan batin
ya. Dengan apa ya? Dengan istirahat cukup dan manajemen stres ya. Penting ini ya untuk menjaga ketenangan batin karena dengan batin kita yang tenang, puasa juga lebih nyaman. Puasa juga lebih mudah jalan ya. Dengan apa? Istirahat cukup ya, tidur lebih awal setelah taraweh ya. Kemudian kalau bisa siang-siang tuh tidur siang sejenak. Kalau di kantor tentu agak sulit ya. Tapi siapa tahu bisa mojok di musola gitu ya. Untuk mengumpulkan tenaga supaya bisa bangun lebih lama di harinya. Kemudian manajemen stres ya. Sungguhnya mengaji berzikir itu membuat hati tenang ya. Dan kalau hati tenang itu akan berdampak langsung pada tekanan darah dan kesehatan fisik yang lainnya. Jadi penting untuk manajemen stres ya. Katakanlah kita memang punya deadline di tempat kerja ya. Atau mungkin punya anak-anak kecil di rumah misalnya gitu ya. Yang membuat kita stres banyak pikiran gitu ya. Tetap kita berusaha menenangkan pikiran kita gitu ya. Dengan banyak mengaji dan berzikir terutama di bulan Ramadan ya. Ini ya. Kemudian yang terakhir eh ya sudah selesai. Selamat menyambut tamu suci penuh berkah. Ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan ya. Semoga Allah berkah kita di bulan Sya'ban ini dan disampaikannya kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.